Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar ananda solih dan solihah hari ini semuanya? Bapak berharap semoga ananda solih dan solihah semuanya hari ini dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan sehat semuanya, sehingga ananda solih dan solihah bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini sebagaimana biasanya. Baik, ananda solih dan solihah, sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu dan beristighfar masing-masing sebanyak 3 kali. Doa dapat dimulai dengan doa belajar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dilanjutkan dengan istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, ananda solih dan solihah, kita sudah membaca doa bersama dan beristighfar. Semoga ananda solih dan solihah semuanya dapat menerima ilmu dengan baik yang akan Bapak Zulhuda sampaikan nanti. Baik, ananda solih dan solihah, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin memberitahukan salah satu ayat atau ingin membacakan salah satu ayat yang berhubungan dengan materi hari ini. Surah apakah itu ananda solih dan solihah? Yaitu surah As-Saba ayat 39. Baik, ananda solih dan solihah semuanya, sebelum Bapak melanjutkan lebih jauh, mohon kepada ananda solih dan solihah semuanya untuk mendengarkan dengan baik ayat yang Bapak bacakan ini, mulai dari dengungnya, panjangnya, dan pendeknya, agar bacaan ananda solih dan solihah semua nanti dapat menirukan bacaan yang baik dan benar. Baik, langsung saja Bapak bacakan ayatnya, didengar baik-baik ya ananda solih dan solihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah sudah Bapak bacakan ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi hari ini. Baik, ananda solih dan solihah, sebelum Bapak lanjut untuk membaca terjemahnya, ada baiknya Bapak ingin memberitahu dulu apa judul pembelajaran yang akan ananda solih dan solihah pelajari hari ini. Baik, mengenai materi pembelajaran pada hari ini merupakan lanjutan dari pelajaran bidang studi fikih pada video selanjutnya. Sebagaimana yang ananda solih dan solihah sudah menonton pada video yang sebelumnya, yaitu tentang infak. Jadi Bapak yakin insya Allah tentang materi infak yang sebelumnya ananda solih dan solihah sudah paham. Apabila nanti memang ada yang belum paham, boleh itu langsung bertanya langsung kepada Bapak Zulhuda. Baik, hari ini judulnya tetap sama, yaitu bisa ananda solih dan solihah baca pada papan tulis yang sudah Bapak Zulhuda tuliskan, yaitu tentang indahnya berinfak dan bersedekah. Nah,
jadi hari ini kita akan membahas materi apa ananda solih dan solihah? Materi tentang sedekah, ya. Baik, ananda solih dan solihah, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa tujuan, ya, apa tujuan sebenarnya agar kita untuk memahami apa itu sedekah. Tujuannya sangat bermanfaat, sangat besar, sangat penting, ya ananda solih dan solihah, yaitu agar kita tahu, ya, agar kita tahu bagaimana sebenarnya bersedekah yang baik dan benar sesuai dengan yang dianjurkan di dalam agama Islam. Karena apa? Kita tidak boleh hanya sembarang bersedekah saja, tapi kita tidak tahu bagaimana sebenarnya cara bersedekah yang baik dan benar sesuai dengan yang dianjurkan di dalam Islam. Baik, ananda solih dan solihah semuanya, mengenai ayat yang sudah Bapak sudah bacakan tadi, mari sama-sama kita dengarkan artinya, yaitu artinya adalah sebagai berikut. Katakanlah, sungguh, ya, sungguh Tuhanku melimpahkan dan membatasi rezekinya pada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Dan Allah pemberi yang terbaik. Nah, ananda solih dan solihah, sedekah ini sebenarnya sedikit pun tidak mengurangi harta bagi siapa saja yang mau bersedekah. Berbeda dengan infak, kalau sedekah ini dia tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas tempat. Nah, kemarin ananda solih dan solihah sudah belajar mengenai infak. Kalau infak itu dia terbatas dan hanya pada waktu tertentu, berbeda dengan sedekah. Bagi ananda solih dan solihah, perlu diketahui anak-anak Bapak semuanya, sedekah itu dia luas, ya, luas dia maknanya, tidak terbatas hanya kepada uang saja. Jangan nanti mungkin bayangannya bagi ananda solih dan solihah semuanya ini, oh sedekah itu berarti cuma kasih uang, ada uang sedikit kasih untuk orang. Tidak, sedekah itu tidak terbatas pada harta benda, tidak terbatas pada uang, namun dia sifatnya luas, boleh apa saja. Di antaranya apa saja itu ananda solih dan solihah. Nah, nanti Bapak Zuhuda akan memberikan gambar yang ananda solih dan solihah dapat renungkan, dapat lihat apa saja sebenarnya yang bisa kita sedekahkan bagi sesama yang membutuhkan. Nah, untuk itu ananda solih dan solihah juga harus mengetahui, ya, sedekah itu makna singkatnya apa? Yaitu pemberian segala sesuatu yang sifatnya bermanfaat, ya ananda solih dan solihah, kepada orang lain secara sukarela, tidak ada paksaan, tidak ada penentuan jumlah berapa, ya, apakah dia harus banyak atau sedang atau sedikit, tidak ada, dia bebas. Cuma harus bermanfaat, walaupun bebas tetap harus bermanfaat. Di antara hal-hal apa saja yang bisa dijadikan sedekah di dalam Islam itu, nah Bapak ingin memperlihatkan beberapa gambar berikut di antaranya. Mungkin ananda solih dan solihah sudah pernah mendengar, ya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ini gambarannya. Bapak rasa ananda solih dan solihah itu sudah paham, ya, sudah sering mendengar orang yang bersedekah, orang yang suka bersedekah itu digambarkan bagai orang tangan yang di atas, orang suka memberi, ya. Bagi ananda solih dan solihah, jadi jangan ragu memberi. Karena apa? Allah dan Rasulnya sangat mencintai hamba-hambanya atau umat-umatnya yang suka bersedekah, ya, membantu orang-orang yang susah dan membutuhkan. Nah, ini gambaran orang yang suka bersedekah, ya, tangannya di atas, yang di bawah ini orang suka apa? Orang yang menerima sedekah, bukan orang yang suka minta-minta, ya, ananda solih dan solihah. Karena kalau suka minta-minta itu pembahasannya lain. Ini adalah orang yang menerima sedekah. Nah,
Apa saja seperti Bapak Zulhuda sampaikan tadi itu hal-hal yang bisa disedekahkan. Nah, ini diantaranya. Nah, ya, apa ini Ananda solih dan solihah? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Nah, ini ada kisahnya Ananda solih dan solihah, ya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk berbincang-bincang bersama para sahabat membahas tentang sedekah, keutamaan sedekah dan kebaikan yang akan Allah berikan kepada orang yang suka bersedekah. Di antara sahabat itu ada yang bersedih hati, ya, sedih, dia duduk lemas, ya, sehingga Rasulullah pun bertanya, "Wahai sahabat, kenapa engkau bersedih hati?" "Ya Rasulullah, saya tidak punya harta yang bisa saya sedekahkan." Ya, jangan engkau bersedih, ya. Apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Nah, berarti kita bersedekah itu intinya tidak perlu dengan uang, dengan sifat, dengan kelakuan sehari-hari pun bisa. Di antaranya senyum. Senyum itu bernilai ibadah. Ibadah apa? Nanda solih dan solihah? Ibadah sedekah. Namun Bapak juga ingin mengingatkan bagi Ananda solih dan solihah semua, senyum itu terkhusus bagi Ananda solih dan solihah Bapak yang akhwat, ya, ataupun yang anak perempuan ataupun yang siswinya. Senyum itu juga harus dijaga, ya. Jangan kepada semua orang nanti senyum, ya, karena pada intinya wanita itu harus terjaga. Baik, apalagi yang bisa disedekahkan, ya, Ananda solih dan solihah. Nah, ini bisa dilihat pada gambar selanjutnya, Ananda solih dan solihah, ya. Nah, ini sepertinya ada bapak-bapak yang sedang membawa sebuah bingkisan, ya. Bingkisan, apakah itu bingkisan di dalamnya makanan, ya, apakah itu minuman. Intinya dia ingin memberikan sedekah sedikit sebagian dari hartanya semampunya, ya. Ananda solih dan solihah itu sangat penting diingat di dalam bayang-bayang pikiran Ananda solih dan solihah. Sedekah itu diberikan semampunya, tidak ada paksaan, sukarela, ya. Nah, ini seperti pada contoh ini ada orang yang sedang membutuhkan bantuan, ya, Ananda solih dan solihah. Dia duduk sepertinya, ya, duduk sangat membutuhkan urungan bantuan orang-orang yang dermawan. Nah, yang ingin memberikan sebuah bingkisan, ya. Bingkisannya itu boleh apa aja yang bisa bermanfaat. Seperti Bapak bilang di awal tadi, sedekah itu harus bermanfaat, tidak boleh sembarang mengasih sehingga tidak bisa digunakan oleh yang menerimanya. Nah, selanjutnya Ananda solih dan solihah, ya. Sedekah itu, ya, Bapak ulangi lagi sebagaimana tadi di awal Bapak Zulhuda sampaikan, tidak terbatas hanya kepada harta benda atau uang saja. Bisa juga sedekah tenaga. Ini Ananda solih dan solihah bisa perhatikan dengan baik. Apa yang sedang dilakukan oleh Bapak pada gambar ini, yaitu mendorong sebuah batu yang berada di tengah jalan besar. Nah, dengan secara tidak langsung ternyata Bapak ini sudah bersedekah, ya. Ananda solih dan solihah ini sangat bagus, ya. Karena apa? Memindahkan batu ini, ya, juga merupakan Allah akan berikan pahala yang sangat besar. Kenapa? Di sini banyak manfaatnya, ya. Apabila batu ini tidak dipindahkan karena dia letaknya tadi sebelumnya itu bukan pada tempatnya, itu kadang ada batu yang jatuh, ya. Ananda solih dan solihah di tengah besar itu akan membahayakan para pengendara, ya, baik kendaraan naik Honda atau motor ataupun pengendara mobil. Jadi ada bapak-bapak yang baik seperti gambar ini yang tersentuh hatinya, ya, untuk memindahkan batu ini. Ini merupakan sedekah jasa, sedekah tenaga. Nah, untuk selanjutnya Ananda solih dan solihah, mungkin apabila di sekolah ataupun di rumah ataupun di tempat ngaji, ya, Ananda solih dan solihah, pasti di dalam setiap kelas itu biasanya ada teman yang tidak hadir. Nah, pasti setiap teman yang tidak hadir itu ada alasannya. Ada alasan izin, ya, ada alasan sakit dan alasan lain sebagainya. Nah, bagi Ananda solih dan solihah juga di dalam kesempatan itu bisa bersedekah. Bagaimana caranya, Pak?
kan teman kita sakit, bagaimana kita bersedekah dengan dia? Kita nggak bisa berjumpa dengan dia. Nah, perlu diketahui oleh Ananda Solih dan Solihah juga semuanya, sedekah itu kita tidak mesti bertemu langsung dengan orangnya. Bisa juga kita bersedekah doa. Nah, bisa kita lihat Ananda Solih dan Solihah. Ini ada dua orang Ananda Solih dan Solihah ya, sedang membaca doa. Ini ada yang abang-abang ya, ini ada yang kakak-kakak. Nah, ini contoh cara berdoa yang baik dan benar. Ini ya sebagaimana pada gambar ini, tangannya bagaimana diangkat ya. Karena Bapak lihat kalau berdoa itu kadang ada yang tangannya ketika diangkat itu ada yang terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi ya. Berarti standarnya seperti ini ya, Ananda Solih dan Solihah ketika berdoa. Apa hubungannya doa dengan sedekah ini? Sebagaimana Bapak sampaikan tadi, jika ada teman di kelas yang sakit, baik itu di kelas ngaji ataupun di kelas sekolah, kita bisa bersedekah melalui doa. Kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kesembuhan bagi teman kita tersebut. Nah, masih ada lagi Pak, masih. Kenapa? Sebagaimana Bapak sampaikan tadi, itu luas sedekah itu ya, tidak hanya terbatas pada uang ataupun harta benda tertentu. Nah, ini lagi. Nah, Ananda Solih dan Solihah dapat memperhatikan ya, ini ada seperti seorang Pak Ustadz ya, Pak Ustadz yang sedang berceramah ataupun memberikan tausiah ya. Jadi sedekah itu juga bisa dengan ilmu pengetahuan ya, Ananda Solih dan Solihah. Jadi di sini digambarkan pada gambar ini ada beberapa orang yang sedang mendengarkan tausiah atau ceramah. Ini ada gurunya ataupun ustadznya yang sedang menyampaikan ilmu. Jadi secara langsung, secara tidak langsung, sedekah itu juga bisa bersifat dengan ilmu pengetahuan yang kita dengan ikhlas dan sukarela memberitahukan kepada orang lain. Nah, bagi Ananda Solih dan Solihah semua itu bisa dicontohkan. Misalnya di sekolah ada teman yang kurang paham dengan sebuah pelajaran atau dengan suatu pelajaran di sekolah. Contohnya misalnya pelajaran BA ya, seperti hari ini yang sedang Ananda ikuti. Ya, ada kurang paham di bagian ini ya. Kadang gurunya belum masuk, tapi teman ini pengen sekali bertanya. Kalau ada Ananda Solih dan Solihah yang sudah paham, bisa itu langsung ya memberikan pengetahuan ataupun memberitahu temannya yang kurang paham tentang apa yang dia tidak paham tadi. Nah, dengan tidak langsung Ananda Solih dan Solihah itu sudah bersedekah ilmu ya. Selanjutnya apa Ananda Solih dan Solihah? Nah, selanjutnya ini ada gambar orang sedang memegang cangkul ya, ada orang yang sedang mengangkat kardus dan lain sebagainya. Ini sama kayak bapak-bapak yang tolak batu tadi atau yang pindahkan batu tadi, yaitu bersedekah dengan tenaga ataupun jasa ya. Tenaga kita itu kita membersihkan halaman kampung, kita membersihkan halaman sekolah dengan bergotong royong, itu juga sudah bernilai ibadah ataupun sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Ananda Solih dan Solihah ini juga ya. Ini biasanya terjadi di dalam pedesaan-pedesaan ya, atau di daerah perkampungan yang mana teman-teman kita itu kesulitan akses ataupun jalan menuju sekolahnya. Jadi di sini ada digambarkan bapak-bapak ya, bapak-bapak tentara ya, yang sedang menawarkan ataupun memberikan bantuan jasa untuk mengantarkan anak-anak ini agar dia bisa sampai ke sekolahnya dengan selamat, dengan cepat ya. Bagi Ananda Solih dan Solihah ya, bisa dibayangkan ini. Di sini juga ada pelajaran bagi kita yang menuju jalan sekolahnya mudah, tidak ada rintangan dan tantangan, maka bersemangatlah bersekolah ya. Ini adik-adik kita ini dalam gambar ini, walaupun dia sekolahnya jauh ya, akses ataupun jalannya sangat susah, tapi dia tetap bersemangat nih. Ada yang senyum ya, ada yang ketawa dan lain sebagainya. Artinya semangat ya, semangat mereka ingin belajar di sekolah. Nah, ini salah satu contoh sedekah yang bersifat jasa ataupun bantuan. Baik, dari apa yang sudah Bapak Zulhuda sampaikan tadi, Bapak Zulhuda rasa itu sudah sangat jelas ya. Namun jika dari Ananda Solih dan Solihah masih ada yang kurang paham, itu bisa tanyakan langsung nanti pada Bapak Zulhuda ya. Apa hikmah ya dari kita
bisa memahami tentang infak ataupun sedekah dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmahnya itu sangat besar ya ananda solih dan solihah. Sebagai kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya, Bapak ingin menyampaikan hikmah dari kita memahami apa itu infak dan sedekah, dan hikmah terbesar kalau kita terbiasa berinfak dan bersedekah. Di antaranya apa ananda solih dan solihah ya? Bagi orang yang senang bersedekah, itu merupakan bentuk ataupun wujud rasa syukur kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi ananda solih dan solihah yang Allah berikan kemudahan harta ya, kemudahan hidup, misalnya ingin itu, ingin makan ini mudah ya, alangkah baiknya sisihkan sedikit untuk bersedekah kepada teman kita yang membutuhkan, karena itu merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi ananda solih dan solihah perlu diingat, memang kalau kita bersedekah itu seolah-olah harta kita berkurang, tapi kenyataannya tidak ya. Sedekah itu tidak berkurang ananda solih dan solihah ya, bahkan akan Allah tambah dengan nikmat yang berlipat-lipat ganda ya, dengan nikmat, dengan ribuan nikmat. Walaupun secara mata kita, secara manusia kita lihat, misalnya kita ada roti 5, kita kasih atau kita sedekahkan kepada saudara kita yang membutuhkan 3, seolah-olah kan berkurang itu, tapi kenyataannya tidak ananda solih dan solihah. Akan Allah berikan kemudahan rezeki bagi siapa saja yang bersedekah, bahkan dari jalan yang tidak terduga-duga. Jadi jangan ragu bagi ananda solih dan solihah yang punya kelebihan ya, kecukupan untuk bersedekah dan berinfak. Nah, apalagi ananda solih dan solihah, keutamaan ataupun kelebihan ataupun hikmah bagi orang suka bersedekah, malaikat akan mendoakan kebaikan bagi siapa saja yang suka bersedekah. Nah, kira-kira kalau malaikat yang mendoakan, Allah kabulkan enggak ananda solih dan solihah? Pasti. Karena apa? Malaikat itu dari pertama Allah ciptakan sampai sekarang itu tidak pernah sekalipun melanggar perintah Allah. Pasti Allah akan langsung mengabulkan doa kebaikan yang didoakan oleh para malaikat untuk hamba Allah atau untuk kita yang senang bersedekah. Nah, apalagi ananda solih dan solihah ya, orang yang bersedekah itu ya, hatinya akan terasa tentram, aman, damai dan tenang. Coba ananda solih dan solihah nanti praktikkan ya. Betul nggak yang Bapak sudah sampaikan itu? Kalau kita rajin bersedekah, hati kita akan tentram, hati kita akan tenang. Betul nggak? Coba dipraktikkan kalau tidak percaya ya. Karena apa? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa hati kita bisa tentram? Karena kita bisa melihat senyuman ataupun kebahagiaan dari orang lain. Jadi sedekah itu juga membagi kebahagiaan dengan orang lain. Orang yang kita berikan sedekah pasti akan senyum dan menerima dengan senang hati. Nah, apalagi ananda solih dan solihah, hikmah orang bersedekah. Nah, ini hikmah yang paling sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari selain hikmah-hikmah yang sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu apa? Orang yang senang bersedekah itu akan Allah jaga dan akan Allah lindungi dari segala mara bahaya. Di antaranya apa? Kesusahan hidup ya. Orang suka bersedekah itu akan Allah hindarkan dari segala mara bahaya ataupun kesusahan hidup ya. Dari segala bencana akan Allah jaga, itu akan Allah hindari ya. Dari kejahatan orang-orang sekitar itu akan Allah jaga. Karena apa? Allah dan Rasulnya sangat mencintai orang-orang yang suka bersedekah. Apalagi ananda solih dan solihah yang terakhir, yaitu ya, sebenarnya banyak itu hikmah bagi orang-orang yang suka bersedekah ataupun berinfak. Namun Bapak di sini akan menyampaikan secara singkat ya. Selain sudah beberapa tadi Bapak sampaikan, ini yang terakhir yaitu apa? Sedekah itu adalah ya, hikmahnya bagi para yang suka memberi sedekah ataupun dikenal dengan orang yang dermawan, suka berbagi, yaitu apa? Ananda solih dan solihah akan Allah berikan pahala, itu pasti
Dengan syarat apa tadi anak soleh dan soleha Bapak sudah sebutkan, Bapak ulangi lagi karena ini penting. Apa? Dengan syarat kalau kita memang Allah mau ridhai kita bersedekah ataupun berinfak, barang yang diberikan itu harus bermanfaat, tidak menyakiti hati orang yang menerimanya, dan yang terpenting yaitu kita harus ikhlas dalam memberikan bantuan ataupun infak dan sedekah kepada orang lain. Pasti akan Allah berikan pahala. Dan bagi siapa yang suka bersedekah dan berinfak, Allah akan ampuni dosanya. Nah, banyak kan anda solih dan solihah. Jadi walaupun seperti Bapak contohkan tadi, rotinya hanya berkurang 3, Allah ganti dengan beribu-ribu nikmat lainnya, ya, yang akan sangat bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, cukup sekian pembelajaran fikih pada hari ini mengenai materi sedekah. Mengenai tugas Ananda di rumah nanti akan Bapak kirimkan melalui grup WA masing-masing ya, Ananda solih dan solihah, untuk agar semoga pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kita mulai doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.